Kalian dengar bisik-bisik di luar sana? Ada yang bilang Veda sudah tamat riwayatnya di Le Mans. Ada yang bilang legenda Malaysia Zulfahmi Khairuddin sengaja turun gunung demi mengawal Hakim Danish, memastikan Danish menenggelamkan Veda di klasemen. Please dengarkan ini baik-baik. Malaysia boleh banyak omong soal skill dan dukungan manajerial, tapi saat lampu merah padam, omongan itu nggak akan bisa mengejar kecepatan Veda. Veda bukan datang untuk sekedar numpang lewat, dia datang untuk menunjukkan siapa yang pantas menyenang gelar the next big thing di dunia MotoGP. Mari kita bedah. Hakim Danish, rider potensial milik MT Helmets MSI itu memang tampil konsisten. 3 seri beruntun masuk zona poin, oke, kita akui itu pencapaian bagus. Tapi mari kita bicara jujur. Kenapa harus ada Zulfahmi Khairuddin sampai harus terbang ke Le Mans? Apakah Danish merasa tidak aman? Apakah dia butuh mentor untuk menuntunnya di setiap tikungan? Zulfahmi bilang dia fokus pada kemajuan teknis Danish sejak dari Jerez. Dia bilang cuaca Le Mans yang tak terprediksi itu musuh utama. Come on Zulfahmi, semua pembalap di grid Moto3 tahu Le Mans itu teknis dan cuaca di sana memang gila. Luar biasa. Kalau tim Danish harus bekerja sangat keras sejak FP1 hanya untuk membangun mentalitas bocah 18 tahun itu tandanya mereka masih panik. Vedega Pratama, dia tidak butuh pengawalan khusus untuk tetap tenang. Dia adalah mantis, dia tenang di dalam helm, dia presisi saat menyerang, dan dia tidak butuh drama manajerial untuk membuktikan kecepatan. Dan jangan lupakan geng Argentina dan murid kesayangan Marc Marquez. Marco Morelli dari CFM Auto Aspar Team katanya mau balas dendam karena hampir naik podium di Jerez. Morelli, dengarkan, podium itu bukan hak milik, itu harus direbut. Kamu punya 45 poin, Veda punya 37. Selisih 8 poin itu sangat kecil untuk dipangkas dalam satu kali balapan yang beringas. Lalu ada Maximo Quiles. Si murid Marquez ini memang solid, selalu naik podium, bagus. Nikmati dulu kejayaanmu Quiles, tapi ingat, di dunia balap, sekali kamu terjatuh dari puncak performamu, akan sulit untuk naik lagi. Quiles mau mempertahankan momentum, Veda mau mencuri momentum itu. Veda adalah pemburu yang sabar, dia akan membiarkan kalian bertarung di depan, dia akan mempelajari ritme kalian, dan saat lap terakhir tiba, saat kalian merasa aman, Veda akan menyalip dari sisi yang tidak pernah kalian duga. Italia mengkonfirmasi rekrutmen Veda ke Honda Tim Asia, mereka tidak sedang membicarakan salah satu pembalap. Mereka sedang membicarakan sejarah. Veda adalah satu-satunya pembalap Asia yang direkrut musim 2026. Dia adalah Red Bull athlete. Dan jangan lupa, helmnya dirancang oleh Dave Designs, studio yang sama dengan Marc Marquez. Mantis di helm Veda itu bukan sekedar gambar. Itu adalah filosofi, diam, menyelinap, dan mematikan. Ada berita menarik dari pengamat Henry Wibowo. Veda memutuskan menetap di Eropa selama musim 2026. Kenapa ini game changer? Karena dia tidak lagi punya hambatan adaptasi. Dia tidak perlu jet lag, dia tidak perlu membiasakan diri dengan cuaca. Veda sekarang berlatih di sirkuit Aspar Valencia, di lintasan yang sama dengan tempat Marc Marquez sering berlatih. Dia latihan fisik, dia latihan motocross untuk menjaga kepekaan motor, dia melatih mental di tengah kesendirian jauh dari keluarga. Ini adalah pengorbanan kelas dunia. Ingat, Veda punya modal pengalaman di Le Mans. Tahun 2024 di debut Rookies Cup-nya, dia finish di posisi 10 dan 7. Dia sudah tahu karakter sirkuit ini. Meskipun tahun 2025 dia harus absen karena cedera di Jerez, itu hanya menghangat besar. Jadwal sudah keluar. Jumat 8 Mei jam 14 WIB kita mulai dengan FP1. Sabtu kualifikasi akan menentukan siapa yang pantas start di baris depan. Dan Mi Indonesia. Tetap pantau, tetap dukung, dan jangan lupa gaspol terus. Sampai jumpa di Le Mans Indonesia.